Horas, semoga Anda tetap sehat selalu, tetap jaga semangat belajarnya. Pada video kali ini ditunjukkan penggunaan database MySQL pada aplikasi Java. Koneksi antara aplikasi Java dan database tersebut menggunakan JDBC sebagai interface-nya. Objektif materi yang akan dicapai melalui pembelajaran dari video ini adalah mahasiswa mengenal, memahami, dan mampu menguasai pengimplementasian koneksi aplikasi Java ke database MySQL menggunakan JDBC. Jika terdapat pertanyaan seputar materi yang saya sampaikan, Anda bisa memberikan komentar pada bagian bawah video YouTube ini. Video kali ini akan dipandu oleh asisten pengajar mata kuliah PBO, Bapak Sahala Jiko Junior Simamora Manalu Eskom. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang JDBC. Nah, sebelumnya JDBC itu merupakan API yang disediakan oleh Java agar program kita dapat berinteraksi dengan database. Untuk membuat project Anda bisa berinteraksi dengan database, pertama sekali Anda harus menambahkan library-nya dengan cara klik kanan pada project Anda, kemudian pilih properties, kemudian pilih library dan add library. Nah, sebenarnya di NetBeans dia sudah menyediakan ini library-nya. Anda tinggal cari dan pilih MySQL JDBC driver. Oke. Setelah Anda tambahkan, klik OK. Setelah Anda tambahkan library-nya, silahkan membuat file Java baru. Nah, saya akan buat package terlebih dahulu supaya dia lebih rapi. Saya kasih judul namanya JDBC. Oke. Nah, kemudian saya tambahkan kelas baru. Saya kasih nama. Nah, jadi eksekusi query di JDBC ini bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, dia menggunakan statement, yang satu lagi prepare statement. Nah, apa yang membedakan statement dan prepare statement? Statement itu dapat mengeksekusi query yang biasa tanpa parameter. Sedangkan kalau kita pakai prepare statement itu untuk query yang memiliki parameter. Jadi sini saya akan mencontohkan terlebih dahulu yang pertama sekali menggunakan statement. Jadi saya kasih nama kelasnya using statement. Oke, finish. Nah, seperti biasa kita harus import terlebih dahulu library yang digunakan. Nah, pertama kita memerlukan library MySQL connection. Jadi kita import dari package java.sql. Nah, ini package ini yang dikasih dari library yang kita import tadi. Connection. Oke, kemudian kita juga perlu driver manager. Jadi import sql.driver manager. Oke. Kemudian kita itu hasil eksekusi query-nya itu bentuk result set. Jadi kita harus import library result set. Kemudian kita perlu import exception-nya, mana tahu kita salah. sql.sql exception. Nah, itu ada di package sql exception. Oke. Kemudian kita import yang udah pasti yang kita butuhkan, statementnya. Statement. Oke. Nah, sekarang kita simpan dulu code kita nanti dalam sebuah metode. Di sini saya akan buat namanya method start. Oke. Kemudian apa saja yang perlu kita
tambahkan. Nah, pertama kita perlu menambahkan nih connection-nya. Jadi kita buat dulu connection-nya. Connection, connect, tambahkan driver manager. Nah, dia cara koneksinya itu melalui driver manager, dan metode yang digunakan itu ini, get connection. Nah, kita pakai yang ini, yang pakai 3 parameter. Nah, URL-nya itu adalah URL dari database kalian. Nah, kalau di MySQL dia database-nya penamaannya itu pakai localhost. Nah, kita perlu tambahkan ini JDBC 2 MySQL, baru jangan lupa ini dalam bentuk string parameternya, SQL, kemudian nih alamat database-nya localhost. Nah, biasanya dia jalan di aliasnya itu kalau di MySQL itu localhost, kemudian slash nama database-nya. Nah, di sini saya sudah membuat database bernama customer yang isinya itu ada tabel di sini ini. Oke. Isi nama tabelnya juga customer ya. Di sini ada beberapa data, ID, nama, kontak. Nah, nanti sesuaikan dengan nama database Anda, slash ini, slash nama database-nya tadi customer. Oh iya, saya hampir lupa. Ini harusnya pakai ini slash localhost, terus dia jalan di port 3306. Ini nanti sesuaikan dengan port MySQL Anda. Namun by default biasanya itu di sini 3306. Nah, di sini kemudian masukin user MySQL-nya. Saya pakai root. Jadi saya tambahkan root. Kemudian masukin password usernya ya. Oke, sini masih ada error. Oh, ini harus pakai try catch harusnya. Yang throw SQL exception, harus pakai exception. Oke, setelah itu kita tambahkan statementnya. Statement tmt sama dengan connection dot, kita panggil method create statementnya, create state. Sorry, ini connect, ternyata connection ini. Jadi kita panggil si connection tadi, baru kita panggil method create statementnya. Nah, kemudian resultnya itu bakalan disimpan ke variabel ke result cell. Jadi kita panggil lagi si result cell, kita instansiasi terlebih dahulu rs. Nah, kemudian kita pakailah metodenya si statement. Sebenarnya Anda bisa menyatukan ini semua ke dalam satu baris, cuma jadi agak panjang ya kalau disatuin satu baris, karena di sini harus tambah dot ini create statement, kemudian ada dot lagi result rs. Nah, untuk mempermudahnya kita pecah-pecah dia, jadi gini, kita panggil dia execute query metodenya untuk mengeksekusi query-nya nih, execute query. Nah, di sini saya akan mencontohkan menggunakan select. Jadi saya akan men-select
semua kolom dan semua data yang ada di tabel customer. Oke, titik koma. Nah, kemudian itu kan hasilnya result set ini nanti dia dalam bentuk array. Jadi kita harus result set ini kan hasilnya nanti dalam bentuk array. Jadi kita harus loop untuk mengambil semua datanya. While result statement. Nah, ini artinya result rs.next ini artinya selama masih ada isi di dalam variabel rs ini, dia akan melakukan loop. Jadi dia akan berhenti melakukan loop ketika ini sudah tidak ada data lagi yang ditunjuk. Kemudian kita print. Oke, di sini saya tidak mau mengeprint semua data, jadi saya hanya ingin mengeprint kolom name. Nah, kolom name itu ada di urutan kedua kolomnya. Jadi kolom pertama ID, kolom kedua itu nama. Jadi saya hanya ingin menampilkan nama saja. Jadi dia pakai metode get string, kemudian ini parameternya itu kolom keberapa. Nah, saya mau ambil kolom nama saja, itu ada di kolom kedua tadi, jadi bikin get string 2. Kemudian setelah diambil ininya, kita tutup result setnya, kita close. Oke. Setelah itu kita run. Ups, kita ngerun method kosong. Jadi kita buat drivernya dulu. Kita buat kelas baru untuk drivernya. Kita kasih nama driver, kemudian kita isi di sini. Nah, kita panggil kelasnya, kita instansiasi terlebih dahulu. New using statement. Oke, setelah kita instansiasi, kemudian kita panggil metodenya start. Oke. Ups, kita lupa membuat main metodenya. Oke, ini kita pindahin dulu. Oke. Masih ada error. Why? Kita coba. Oke, dia harus di throw atau ada exception. Oke, ini kita save juga. Oke, kemudian kita run. Oke, di sini installing SSL. Nah, kalau muncul begini biasanya yang pakai SSL connection ini tinggal tambahkan di get connectionnya, itu tambahin di belakangnya tanda tanya use SSL sama dengan false. Jika ada muncul indikasi seperti ini ya, coba kita run. Oke, dia udah hilang. Jadi ini dia muncul namanya. Oke, yang kedua kita akan buat menggunakan prepare statement. Ini kita buat kelas baru dulu, Java class. Oke, kita buat namanya prepared statement using prepared statement using prepared statement. Oke, caranya hampir sama dengan yang statement tadi. Jadi kita copy sebagian,
source code-nya ini kita perlu ini yang perlu diimport. Nah, kemudian karena kita mau pakai prepare statement, kita nggak pakai isi statement, jadi kita tambahi dot prepared statement. Oke, kemudian kita buat lagi metodenya sama kayak tadi, kita buat di void start. Nah, kemudian kita perlu koneksi kayak tadi, jadi kita copy aja code untuk koneksinya tadi. Oke. Nah, ini seperti biasa exceptionnya. Oke, kita tambahi. Kemudian kita siapkan terlebih dahulu query-nya. Jadi kita buat string query. Jadi kita buat dulu sebuah string untuk nyimpan query-nya. Kita kemudian, nah ini ingat ya, prepare statement itu harus pakai parameter. Nah, parameternya itu nanti kita buat untuk menselect berdasarkan ID aja. Oke, select all from customer. Nah, jadi kita buat tambahan di query-nya, jadi ID-nya itu diambil nanti dari parameter ini yang kita buat, dan nilai ID ini, parameter ID ini bakalan diisi belakangan. Nah, kemudian kita panggil si prepare statement. Kita buat PS aja, prepare statement sama dengan sama kayak tadi juga, connection connect tadi kita buat nama connectionnya, kemudian dot prepare statement. Nah ini ya, SQL nya baru oke, nih. Oke, parameternya query yang kita buat tadi. Kemudian kayak tadi juga kita buat dulu result set untuk nyimpan hasilnya nanti. Nah, oke, kita installasi. Nah, ini kan kita belum eksekusi query-nya nih. Kita eksekusi query-nya setelah kita sediakan dulu tempat untuk nyimpan hasilnya nanti. Jadi kita set dulu nilai awalnya itu 0. Oke, kemudian kita eksekusi query-nya di bawah. Oke. Nah, sebelum kita eksekusi query-nya, kita kan harus ngisi dulu nih parameter yang masih kosong nih. Cara ngisinya itu kita panggil si prepare statement tadi, PS, kemudian kita set parameternya, nilai parameternya, set namanya set. Nah, ini parameter ID-nya ini kan di datanya ini dia bentuknya itu kan integer nih. Jadi kita set nilainya itu integer, jadi kita panggil method .set integer. Kemudian, nah ini dia di method set int ini ada parameter urutan dari parameter query-nya, kemudian nilai dari query-nya. Nah, di sini saya akan mencari
yang ID 3, jadi saya set di sini. Nah, parameternya kan cuma satu dan cuma ada di urutan ke-1. Jadi saya buat urutan ke-1, kemudian saya mau mencari nilai dari parameter nilai dari parameternya ini, saya karena mau mencari yang 3, jadi saya isi dengan nilai 3. Kemudian setelah di set nilainya, kita eksekusi query-nya dan kita simpan di reset_set.execute post rs sama dengan ps dot execute query. Nah, query-nya itu di udah dipanggil tadi ini query-nya ini. Kemudian sama kayak yang statement biasa, kita loop dia untuk ngambil datanya file karena dia dalam bentuk array, rs.next baru. Nah, ini jadi setiap ada data dia ngeprint dan dia berhenti ketika datanya sudah habis. Kemudian kita buat sistem. Oke, kita buat. Nah, sama kayak tadi, saya cuma mau ngambil nama aja, jadi yang saya print cuma nama nanti itu di kolom kedua. Oke, selesai. Kemudian kita update drivernya. Ini kan nampilin hasil siapa. Nah, kita biar nggak bercampur hasilnya, kita kasih pembatas dulu. Ini kita kasih garis-garis saja, nggak semua. Kemudian kita panggil lagi new using prepared statement. Oke, kemudian kita panggil metodenya start. Oke, selesai. Nah, kita coba run. Oke, ini yang baris kita cek database tidak benar nggak. Oke, benar teman-teman. Jadi begitulah cara menggunakan cara berkomunikasi dengan database menggunakan ini MySQL JDBC driver, dan cara mengeksekusi query menggunakan using statement dan using prepare statement. Sampai jumpa di video berikutnya. Demikian materi video kali ini, semoga bermanfaat bagi Anda. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan untuk menonton video ini. Saya berharap Anda semakin mantap dalam belajar pemrograman presentasi objek. Kuncinya adalah latihan, latihan, dan latihan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Horas, horas, horas.